semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Salsabila dengan NIM 64232390. Perkenalkan, nama saya Julia Sachi Kirani dengan NIM 64232278, kelas 646E01. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 64232436. Pada video kali ini, kami akan membahas terkait strategi pemasaran sebuah kedai kopi bernama Kopi Sejahtera melalui perbedaan perilaku konsumen. Kopi Sejahtera ini memiliki konsep yang sangat menarik, yaitu vintage dan homey. Namun, seperti yang kita tahu, kedai kopi di Bogor sangatlah kompetitif. Kopi Sejahtera harus berhadapan langsung dengan banyaknya industri yang sudah memiliki nama besar dan pelanggan setia, seperti Starbucks, Janji Jiwa, hingga Kopi Kenangan. Untuk memenangkan persaingan ini, manajer pemasaran Kopi Sejahtera harus memahami dua tipe perilaku konsumen yang dominan di pasar saat ini. Yang pertama, tipe ini adalah konsumen yang sangat mengandalkan logika keputusan pembelian mereka didasarkan pada harga yang kompetitif, kualitas rasa yang konsisten, dan manfaat nyata dari produk tersebut. Misalnya, mencari kopi dengan kadar kafein tinggi untuk mendukung produktivitas kerja. Berbeda dengan tipe yang pertama, mereka cenderung membeli karena pengaruh tren di media sosial atau rekomendasi dari para influencer. Bagi mereka, pengalaman, branding, dan pengakuan sosial jauh lebih penting daripada manfaat teknis produk itu sendiri. Lalu, bagaimana sih strategi yang sesuai untuk Kopi Sejahtera dalam menghadapi kedua jenis konsumen ini? Nah, Kopi Sejahtera sangat penting untuk menyusun strategi dalam memikat konsumen rasional. Karena jenis konsumen ini setiap rupiah dikeluarkan harus sebanding dengan manfaat yang didapat. Strategi pertama adalah penerapan value for money. Di tengah gempuran harga kopi yang bervariasi, Kopi Sejahtera menawarkan opsi volume besar seperti kemasan 1 liter. Konsumen rasional akan melihat ini sebagai bentuk efisiensi daripada membeli beberapa gelas di brand mahal. Mereka mendapatkan jumlah yang lebih banyak dengan kualitas rasa yang setara. Strategi kedua adalah informasi dan kualitas produk. Konsumen rasional sangat menghargai transparansi. Kopi Sejahtera menonjolkan jaminan mutu melalui penggunaan biji kopi pilihan dan konsistensi rasa. Hal ini memberikan rasa aman bagi pembeli bahwa produk yang mereka terima memiliki kualitas yang stabil. Ketiga adalah utilitas tambahan. Kami menyadari bahwa konsumen rasional seringkali membeli kopi sebagai bahan bakar untuk bekerja. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas seperti Wi-Fi yang stabil, banyak stop kontak, dan suasana yang tenang adalah strategi untuk memberikan kegunaan optimal bagi mereka. Konsumen rasional biasanya melakukan trial dan error. Jika pada kunjungan pertama mereka merasa puas dengan perpaduan harga, rasa, dan fasilitas tadi, mereka akan menyimpulkan bahwa Kopi Sejahtera adalah pilihan yang logis. Pengalaman positif inilah yang nantinya akan membentuk loyalitas jangka panjang. Selanjutnya, di era digital ini, seperti sekarang, faktor emosional sering menjadi pemicu utama dalam penjualan, dan Kopi Sejahtera ini perlu memanfaatkan kesempatan. Yang pertama, melalui platform digital dan tren media sosial, pada konsumen irasional sangat mudah tertarik dengan iklan atau konten yang lucu, menarik, juga estetik. Kopi Sejahtera dapat membangun branding sebagai kedai yang memiliki konsep unik. Hal ini bisa disampaikan melalui media sosial seperti TikTok dan juga Instagram. Karena konsumen irasional ini akan penasaran dan tertarik untuk datang. Apalagi konten yang mereka bagikan seketika viral, dan ini dapat mengundang para konsumen yang selalu menuruti hal-hal yang sedang tren. Yang kedua, branding emosional. Kedai Kopi Sejahtera harus memberikan kenyamanan, terutama dari segi look-nya. Contohnya, interior yang instagramable. Kopi Sejahtera memanfaatkan pengalaman bagi konsumen melalui unggahan foto yang diupload di media sosial, membagikan video rekomendasi, pemberian rating di Maps, dan bisa juga berkolaborasi dengan para influencer. Nah, berdasarkan hasil analisis kami terhadap kedai kopi yang sudah beredar di beberapa titik di Kota Bogor, kami merekomendasikan
Kopi Sejahtera untuk tidak hanya fokus pada satu sisi konsumen saja, tapi di tengah persaingan ketat dengan brand besar, kunci keberhasilan terletak pada kemampuan kedai untuk mengimplementasikan model keputusan konsumen secara komprehensif. Kami menyarankan Kopi Sejahtera untuk memperkuat fondasi rasional melalui standarisasi kualitas produk dan paket harga yang kompetitif untuk menarik konsumen yang mengutamakan fungsi dan juga nilai ekonomi. Lalu membangun daya tarik irasional dengan memanfaatkan tren digital dan menciptakan pengalaman emosional yang unik agar merek ini bisa dikenal dan bisa menarik di mata konsumen yang mengutamakan gaya hidup. Nah, jika saran strategi ini dijalankan secara terintegrasi, Kopi Sejahtera bukan hanya cuma bertahan, tetapi bisa menciptakan identitas yang kuat dan loyalitas pada pelanggan yang menetap. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.